Perkenalkan, nama saya Grace Pomekita dengan NPM 2040704004. Saya dari Lokal A1 Kebidanan, Prodi S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Di dalam sistem reproduksi pada manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki dan pada wanita. Nah, di dalam sistem reproduksi pada laki-laki atau pria, ini memiliki fungsi yaitu untuk memproduksi sperma dan memindahkannya ke saluran reproduksi wanita. Di dalam sistem reproduksi pada laki-laki ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada gamet. Nah, gamet ini adalah sel khusus yang membawa 23 kromosom setengah jumlah di dalam sel tubuh. Suatu pembuahan kromosom dalam satu gamet jantan disebut dengan spermatozom. Nah, di dalam spermatozom juga bergabung dengan kromosom dalam satu gamet betina yang disebut oosit. Selanjutnya yaitu testis. Nah, testis merupakan komponen penting dan proses penting dalam proses ini. Karena testis menghasilkan sperma dan androgen. Hormon tersebut mendukung fisiologi reproduksi pria. Pada manusia, androgen pria paling penting adalah testosteron. Beberapa organ saluran aksesori membantu proses pematangan sperma dan mengangkut sperma dan komponen sperma lainnya ke penis yang mengantarkan sperma ke reproduksi wanita. Selanjutnya yaitu gamet. Nah, gamet adalah reproduksi yang bergabung untuk membentuk keturunan. Organ yang disebut adalah gonad yang menghasilkan gamet bersama dengan hormon-hormon yang mengatur reproduksi manusia. Gamet jantan disebut spermatogenesis. Produksi sperma terjadi di dalam tubulus semiviverus yang membentuk sebagian besar testis. Skrotum adalah kantung berotot yang menahan testis di luar organ tubuh. Selanjutnya yaitu spermatogenesis. Ini dimulai dengan pembelahan mitosis. Spermatogonia atau sel induk untuk menghasilkan spermatosit primer yang menjalani dua divisi meiosis menjadi spermatosit sekunder. Kemudian menjadi spermatid di haploid. Selama spermatogenesis, spermatid ditransportasikan menjadi spermatozoa atau sperma yang terbentuk. Di dalam selanjutnya yaitu ductus deferens adalah saluran di korda spermatika yang meninggalkan skrotum. Apula ductus deferens memenuhi vesikula seminalis. Vesikula seminalis adalah kelenjar yang menyumbrang fruktosa dan protein, di mana sekresi dalam prostat ditambahkan untuk membantu semen. Sekresi ini membantu sperma melakukan perjalanan melalui uretra dan masuk ke saluran reproduksi
penis atau bunga karang. Nah, selanjutnya yaitu penis. Penis adalah organ kopulasi pria. Kolom-kolom jaringan ereksi yang disebut corpora, corpora cavernosa dan corpus spongiosum. Terisi darah ketika gairah seksual mengaktifkan vasolitasi dalam pembuluh darah penis. Testosteron mengatur dan memelihara organ seksual dan dorongan seks dan menginduksi perubahan fisik masa pubertas. Interaksi antara testis dan sistem endokrin secara tepat mengontrol produksi testosteron dengan loop umpan balik negatif. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada wanita, di mana sistem reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal, di mana di dalam genitalia eksternal terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya antara os pubis, ramus inferior dan perineum, yang pertama yaitu mona veneris. Mona veneris merupakan bagian yang menonjol dan terdiri dari jaringan lemak yang menutupi bagian depan pubis. Setelah wanita mengalami pubertas, kulit dari mons veneris tertutup oleh rambut. Yang kedua yaitu labia majora. Labia majora berbentuk lonjong dan menonjol, berasal dari mons veneris dan berjalan di bawah dan di belakang. Labia majora sinistra dan dextra bersatu di sebelah belakang dan merupakan batasan depan dan perineum yang disebut compressor atau frenulum. Frenulum terbagi menjadi dua permukaan, yaitu yang pertama bagian luar. Bagian luar menyerupai kulit biasa dan ditumbuhi rambut. Yang kedua yaitu bagian dalam yang menyerupai selaput lendir yang mengandung banyak kelenjar skabea. Yang ketiga yaitu labia minora. Labia minora berfungsi sebagai lipatan di sebelah medial dari labia majora. Kemudian labia tersebut atau kiri kanan bertemu di atau pretium clitoridis dan di bawah klitoris frenulum klitoris. Di bagian kedua lipatan mengelilingi orificium vagina bersatu juga lipatan. Setelah mengelilingi orificium vagina bersatu juga disebut kroket atau hanya nampak pada wanita yang belum pernah melahirkan. Yang keempat yaitu klitoris. Klitoris merupakan suatu tungkul erektik dan mengandung banyak saraf sensoris dan pembuluh darah. Klitoris ini analog dengan penis laki-laki. Yang kelima yaitu vestibulum. Vestibulum merupakan rongga yang setelah lateral
dibatasi oleh kedua labia minora anterior oleh klitoris, dorsal oleh forehead. Pada vestibulum terdapat muara dari vagina, uretra, dan terdapat 4 lubang kecil, yaitu 2 muara dari kelenjar batrolini yang terdapat di samping dan agak belakang dari interitus vagina. Yang kedua yaitu 2 muara dari kelenjar stem di samping dan agak dorsal uretra dari uretra. Yang ketujuh yaitu hymen. Hymen atau selaput darah merupakan lapisan yang tipis dan menutupi bagian besar interitus vagina. Biasanya hymen berlubang besar sebesar ujung jari hingga getah dari genitalia internal, dan darah haid dapat mengalir keluar. Jadi hymen tertutup sama sekali disebut hymen ossifum. Setelah partus hymen hanya tinggal sisa-sisa kecil pada pinggir interitus dan disebut carasulae metrifonis. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8, uretra. Uretra adalah saluran yang mengantar air kencing dari kantong kencing keluar badan saat buang air kecil. Uretra dikontrol oleh sphincter uretral, struktur otot yang membantu menjaga air kencing tetap di kantong kencing sehingga buang air kecil dapat terjadi. Uretra dikaitkan secara anatomis dengan alat reproduksi. Pada lelaki agak berbeda daripada wanita. Uretra laki-laki memiliki panjang 18 hingga 20 cm, 7 hingga 8 inci, dan melewati sepanjang zakar. Sedangkan uretra wanita berada di dalam dinding vagina yang terletak di antara labia. Uretra wanita lebih pendek daripada laki-laki yang hanya panjang 4 cm atau 1,5 inci. Uretra di leher pun dikencing dan terbuka di luar hanya selepas melalui sphincter uretral. Yang selanjutnya yaitu kelenjar lendir atau Bartolini dan Skene. Nah, kelenjar ini merupakan kelenjar terpenting di daerah vulva dan vagina. Kelenjar ini mengeluarkan skretmus terutama pada waktu hiatus. Selanjutnya yaitu alat genitalia internal, di mana alat genitalia internal terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu vagina, di mana vagina terletak antara kandung kemih dan rektum. Nah, dalam vagina terdapat saluran musco-membrosa yang mengandung uretrus dan vulva. Pada dinding wanita terdapat lipatan-lipatan yang berjalan sirkulair dan disebut rugae, terutama pada bagian bawah vagina. Vagina mempunyai fungsi yang penting, yaitu sebagai saluran keluar dari uterus
dapat mengalirkan darah untuk haid, dan sekret dari uretrus. Yang kedua yaitu sebagai alat persetubuhan. Yang ketiga yaitu sebagai jalan lahir pada waktu partus. Yang selanjutnya yaitu uretrus, di mana di dalam uretrus ada dalam keadaan tidak hamil terdapat dalam ruangan pelvis minor di antara vesikal urinaria dan rektum. Di dalam uretrus, permukaan belakang sebagian besar tertutup oleh fretum, sedangkan permukaan depan hanya di bagian atasnya saja. Uretrus merupakan alat yang berongga, tidak berbentuk sebagai bola lampu yang gepeng, dan terdiri dua bagian, yaitu corpus uretri berbentuk segitiga, yang kedua cervix uretri berbentuk silindris. Bagian dari corpus uretri antara kedua pangkal tuba disebut fundus uretri atau dasar rahim. Selanjutnya yaitu tuba uteri fallopi. Tuba uteri fallopi terdapat pada tepi atas ligentum bagian lateral mulai dari kornu uretri kanan dan kiri. Panjang tuba kurang lebih 12 cm dan diameter 38 mm. Tuba ini dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pars interlinalis atau intramuralis, adalah bagian tuba yang berjalan dalam dinding uterus mulai dari ostium internum tuba. Yang selanjutnya yang kedua yaitu parisimica. Bagian tuba setelah keluar dari dinding uretrus ini merupakan bagian tuba yang alus dan sempit. Yang ketiga yaitu pars ampularis. Bagian tuba antara pars imica dan infundibulus merupakan bagian tuba yang paling lebar dan berbentuk S. Yang keempat yaitu infibulum, adalah ujung tuba dengan umbai-umbai yang disebut fibrae. Yang selanjutnya yaitu ovarium. Ovarium ada dua bagian, kiri dan kanan uterus. Ovarium dihubungkan dengan uterus oleh ligmen ovari prognium dan dihubungkan dengan dinding panggul dan dengan pengantara ligmen infundibulo pelvium. Di sini terdapat menjadi pembuluh darah ovarium, yaitu A dan B ovarica. Selanjutnya yaitu parametrium. Parametrium terbagi menjadi jaringan ikat yang terdapat antara kedua lebar ligmentum latum disebut parametrium. Bagian ligmen latum yang mengandung tuba disebut mesopix dan bagian caudalnya yang berhubungan dengan uterus dan mesium. Selanjutnya yaitu mesovarium, merupakan lipatan peritoneum untuk ovarium dan terdapat antara mesopix dan mestrium. Ligmentum suspensorium ovari berjalan di ekstremitas tubuh ovari di dinding panggul. Pada pentrium ini berjalan di ureter A dan V.
padat dari jaringan di sekitarnya disebut lignitum cortical. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu pertumbuhan alat kandungan atau embrio. Embrio adalah alat yang terbentuk dari embrio itu adalah alat kandungan mulai terbentuk menjadi embrio yang berumur 6-6 minggu. Alat kandung terjadi menjadi dua saluran disebut saluran Miller. Kandungan saluran Miller ini bersatu di bagian bawahnya untuk membentuk bagian atas vagina dan uterus. Sedangkan bagian atas terdapat terpisah ialah menjadi tuba. Dan selanjutnya gejala-gejalanya yang khas pada permenose timbul kelainan haid, sedangkan dalam perpause terdapat gangguan vegetatif seperti panas keringat dan palpitasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.